Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Anindya Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Python dengan layanan menggunakan Google Colab untuk memproses dataset yang saya download di kaggle.com. Oke, untuk memproses dataset di sini ada 6 step. Yang pertama ada install libraries, yang kedua ada import libraries, yang ketiga ada load dataset, yang keempat ada data exploration, yang kelima ada data quality, dan yang terakhir ada data visualization. Untuk menginstal libraries ini ada Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Mari kita running ya teman-teman. Nah, jika sudah ada tanda checklist seperti ini, tandanya berhasil dan tidak ada error. Lalu lanjut lagi, step kedua itu ada import libraries. Untuk mengimport libraries, kita menggunakan Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu kita jalankan kembali. Nah, jika sudah ada tanda checklistnya, berarti tidak ada error. Yang step ketiga ada load dataset. Nah, untuk load dataset ini menggunakan Pandas dengan data e-commerce yang saya ambil dari kaggle.com. Untuk codingannya ada df sama dengan pd.read_csv kurung buka kurung tutup tanda petik, dan kita ambil dataset yang sudah kita download dari kaggle.com, lalu kita copy paste dan copy paste kita taruh di kurung buka kurung tutupnya, lalu kita jalankan. Setelah sukses, lalu kita tampilkan semua data menggunakan codingan df. Nah, di sini datanya sudah muncul semua ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke dataset description. Di sini menjelaskan tentang variabel yang ada di datasetnya. Variabel yang pertama itu ada CID, adalah customer ID, ID unik untuk setiap pelanggan. Yang kedua ada TID, transaction ID, ID unik untuk setiap transaksi. Yang ketiga ada gender. Gender ini adalah jenis kelamin pelanggan, laki-laki maupun perempuan. Yang keempat ada age group, kelompok usia pelanggan. Yang kelima ada purchase date, tanggal pembelian produk. Yang keenam ada produk kategori, adalah kategori produk yang dibeli. Yang keenam ada diskon, status apakah ada diskon yang digunakan, yes or no. Selanjutnya ada diskon name, nama program diskon yang diambil. Selanjutnya ada diskon amount, jumlah diskon yang diberikan dalam satuan mata uang. Lalu ada gross amount, jumlah total sebelum diskon, net amount, jumlah total setelah diskon diterapkan. Lalu purchase method, metode pembayaran misalnya menggunakan cash, credit card, online payment, atau mobile wallet. Dan yang terakhir ada location, lokasi tempat transaksi dilakukan. Lalu ada step keempat itu data exploration. Nah, untuk menampilkan semua baris dan kolom, kita menggunakan coding df, lalu dijalankan. Nah, jika sudah sukses, lanjut ke menampilkan. Jika ingin menampilkan baris pertama, itu menggunakan df.head, kurung buka kurung tutup, lalu dijalankan. Nah, ini juga sudah sukses. Selanjutnya, untuk menampilkan baris terakhir, menggunakan codingan df.tail, kurung buka kurung tutup, lalu kita jalankan. Oke, sudah sukses.
Untuk menampilkan ringkasan data frame, kita menggunakan codingan dengan df.info kurung buka kurung tutup, lalu kita jalankan. Nah, jika sudah sukses, ini akan muncul data frame-nya. Yang pertama itu ada CID menggunakan data tipe IN64 sama dengan angka. Sama juga dengan TID, itu data tipenya menggunakan IN64 sampai dengan angka. Lalu dari gender sampai dengan discount name, itu data tipenya menggunakan objek, yaitu sampai dengan huruf. Lalu selanjutnya dari diskon amount sampai dengan net amount itu menggunakan float 64 itu sampai dengan angka. Yang terakhir ada purchase method dan location menggunakan tipe data objek yang sama dengan huruf. Nah, selanjutnya untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif itu menggunakan codingan df.describe kurung buka kurung tutup lalu kita jalankan. Nah, di sini akan tampil statistik deskripsi secara ringkas. Oke, selanjutnya untuk menampilkan spesifik kolom atau atribut, kita menggunakan codingan df fungsiku, kita masukkan variabelnya, ada CID, ada TID, gross amount, net amount, lalu kurung siku lagi, dot describe, kurung buka kurung tutup, lalu kita jalankan. Nah, jika sudah sukses, di sini akan tampil spesifikasi kolom atau atributnya. Lalu step kelima itu ada data quality. Nah, untuk mengecek nilai yang hilang itu menggunakan df.isno kurung buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup lagi lalu kita jalankan. Nah, setelah dijalankan terlihat data yang saya ambil di kaggle.com itu tidak ada yang hilang dan datanya sudah terisi semua. Lalu selanjutnya untuk mengecek data duplikat itu menggunakan df.duplicate kurang buka kurung tutup .sum kurung buka kurung tutup lalu kita jalankan. Di sini ditampilkan adalah 0 berarti tidak ada data yang terduplikat. Lalu selanjutnya untuk menampilkan kode ini digunakan untuk menampilkan nilai unik dari kolom gender dalam data frame. Codingannya menggunakan df kurung siku gender kurung siku dot unique kurung buka kurung tutup lalu kita jalankan. Di sini akan tampil outputnya yang tadinya outputnya adalah female, male, other menjadi bahasa Indonesia yaitu perempuan, laki-laki dan jenis kelamin lain. Lalu selanjutnya untuk menampilkan informasi data frame seperti jumlah baris dan kolom, tipe data, dan jumlah nilai yang hilang, itu menggunakan df.info kurung buka kurung tutup, lalu kita jalankan kembali. Nah, di sini akan terlihat outputnya sama seperti yang di atas tadi, CID menggunakan data tipe IN64, TID menggunakan data tipe IN64 sama dengan angka, lalu untuk gender sampai dengan discount name itu menggunakan objek yaitu sama dengan huruf. Lalu selanjutnya discount amount sampai dengan net amount itu menggunakan data tipe float 64 itu adalah angka. Lalu terakhir purchase method dan location menggunakan objek yaitu huruf. Nah, keterangan tersebut adalah gender, nilai yang formatnya tidak sesuai diubah menjadi format yang sesuai menjadi laki-laki, perempuan, dan jenis kelamin lain. Lalu selanjutnya membuat instead dari label encore untuk mengubah nilai kategori menjadi nilai numeric. Nah, di sini di atas tadi kan ada gender sampai dengan discount name itu menggunakan objek. Ini kita mau ganti dengan angka atau numerik. Lalu dijalankan. Lalu selanjutnya untuk membuat instead dari label encore untuk mengubah nilai kategorik menjadi nilai numerik, kita menggunakan
sama dengan preprocessing dot label encode kurung buka kurung tutup, lalu kita jalankan. Nah, di sini di atas ini kan dari gender sampai dengan diskon name itu adalah objek. Nah, jadi mau kita ganti dari objek huruf menjadi numerik. Selanjutnya yang ini kita jalankan lagi untuk mengubah nilai dalam kolom age group menjadi nilai numerik. Terus juga lanjut lagi untuk menggunakan fit transform untuk mengubah nilai dalam kolom produk kategori menjadi nilai numerik juga. Ini kita jalankan. Nah, jika sudah sukses, lanjut lagi untuk menjalankan mengubah nilai dalam kolom purchase method menjadi nilai numerik juga. Nah, untuk selanjutnya, untuk menampilkan datanya itu kita menggunakan DF lalu kita jalankan kembali. Nah, di sini sudah terganti dari gender, age group, produk kategori, dan diskon amount itu purchase method itu menggunakan numerik. Jadi tidak menggunakan huruf lagi. Lalu untuk mengubah nilai dalam kolom gross amount dan net amount menjadi nilai yang tidak ada angka di belakang koma, ini menggunakan codingan seperti berikut ini, lalu kita jalankan kembali. Nah, jika sudah sukses, kita tampilkan datanya kembali dan kita running. Di sini akan tampil data tersebut. Oke, lalu selanjutnya kita akan mendownload data bersih. Nah, kita jalankan kembali. Nah, jika sudah sukses, data bersih itu akan terdownload di dalam file kita. Lalu step 6 itu ada data visualization. Yang pertama itu ada visualisasi histogram untuk variabel gender. Ini kita running. Tampil visualisasi histogramnya. Lalu selanjutnya ada age group. Ini juga kita running sama seperti gender. Lalu selanjutnya ada produk kategori, ini kita running. Selanjutnya ada purchase method, ini juga kita running. Selanjutnya visualisasi bar chart untuk membuat plot count untuk membandingkan gender dengan purchase method, ini kita running kembali. Di sini ada histogramnya tampil. Selanjutnya untuk menampilkan visualisasi line chart untuk column location, membuat plot count untuk membandingkan gender dengan purchase method, ini juga kita running kembali. Nah, jika sudah sukses itu akan ditampilkan di histogramnya age group versus purchase method. Ini. Lalu selanjutnya untuk check for the column location menggunakan if location in df.column. Lalu kita running kembali. Jika sudah sukses, lanjut untuk menampilkan visualisasi line chart untuk kolom produk kategori. Ini kita running kembali. Di sini histogramnya terlihat. Nah, selanjutnya ada contoh data frame. Ini datanya ada age group dari 1 sampai dengan 5. Lalu kita jalankan. Nah, setelah itu lanjut ke df.pd.dataframe membuka kurung tutup data, lalu kita jalankan kembali. Itu untuk membuat plot perbandingan age group dengan purchase method menggunakan plt .figur membuka kurung tutup fit size sama dengan kurung tutup 12,6 membuka kurung tutup kembali, lalu kita jalankan. Nah, di sini nanti akan tampil perbandingan age group dengan metode grafiknya seperti ini. Lalu selanjutnya untuk membuat contoh data frame dengan data numerik, kita jalankan dulu. Nah, di sini akan tampil grafiknya distribusi jumlah pembelian berdasarkan kelompok usia dan metode pembelian. Metode pembeliannya itu ada online dan offline. Di sini kebanyakan online dibanding offline.
Lalu untuk membuat diagram pie, di sini ada contoh membuat data frame, menghitung jumlah untuk setiap produk kategori, membuat gambar baru dengan ukuran 10 kali 8 inch, membuat diagram pie kembali, menggunakan indeks untuk label, lalu menambahkan judul ke diagram, dan memastikan pie berbentuk lingkaran sempurna, menampilkan diagram. Lalu kita jalankan kembali. Nah, setelah itu outputnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk cross step atau tabel silang adalah metode untuk menampilkan frekuensi atau proporsi dari kombinasi dua atau lebih variabel kategorikal. Nah, yang pertama ada membuat contoh data frame dalam kolom gender dan purchase method. Nah, selanjutnya membuat tabel silang cross step antara gender dan purchase method. Normalize index menghasilkan proporsi untuk setiap gender, membuat plot batang bertumpuk dari tabel silang, menambahkan judul ke plot, menambahkan label untuk sumbu X, menambahkan label untuk sumbu Y, menambahkan legenda dengan judul metode pembalian, menampilkan plot, rotasi label sumbu X jika diperlukan, lalu kita running. Nah, jika sudah running, outputnya adalah seperti ini. Komposisi purchase method berdasarkan gender. Metode pembelian untuk yang biru itu offline, untuk yang orange itu online. Selanjutnya ada pair plot. Pair plot adalah jenis visualisasi data yang menampilkan hubungan berpasangan antara beberapa variabel dalam satu gambar. Lalu membuat pair plot untuk variabel numerik terpilih. Pair plot menampilkan hubungan antara variabel dalam bentuk scatter plot dan histogram. Lalu membuat contoh data frame dengan data numerik dan kategorikal. Lalu membuat pair plot untuk variabel numerik terpilih. Di sini kita hanya menggunakan age sebagai variabel numerik. Menambahkan judul utama di atas pair plot. Menampilkan plot. Setelah itu kita jalankan. Setelah dijalankan, berikut ini adalah contoh grafiknya. Selanjutnya, Violet plot adalah jenis visualisasi data yang menggabungkan fitur box, plot, dan plot densitas untuk menampilkan distribusi data numerik. Membuat contoh data frame dengan data yang sesuai, menambahkan lebih banyak data, misalkan location adalah data numerik. Membuat data frame dari data, membuat gambar dengan ukuran 10 kali 6 inci, membuat violin plot menampilkan distribusi location berdasarkan age group, menambahkan judul pada plot, menambahkan label untuk sumbu X, menambahkan label untuk sumbu Y, lalu menampilkan plot. Setelah itu kita jalankan. Nah, di sini akan muncul distribusi location berdasarkan age group. Berikut ini adalah contoh grafiknya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada membuat heatmap korelasi digunakan untuk menunjukkan korelasi antara berbagai variabel. Contoh data frame berikut adalah codingannya. Lalu membuat tabel kontingensi, menampilkan tabel kontingensi, membuat gambar dengan ukuran 10 kali 8 inch, membuat heatmap dari tabel kontingensi, menambahkan judul pada heatmap, menambahkan label untuk sumbu X dan Y, mengatur tata letak plot agar tidak tumpang tindih, menampilkan plot, lalu kita jalankan. Setelah sukses, berikut ini adalah contoh grafiknya, tabel kontingensi, gender, dan purchase method. Terima kasih.